الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran Al-Karim dari surah Ali Imran, dan insyaallah sore ini kita akan membahas dari ayat 158 sampai 165 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأويه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, marilah kita ingat-ingat bahwasanya hari-hari ini adalah 10 awal Dzulhijjah, dan 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia. Pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal kita pahalanya berlipat-lipat pada hari ini. Karena itu marilah kita memperbanyak pada hari ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah pada hari-hari yang dihitung, atau fi ayyamin ma'lumat pada ayat yang lain, yaitu pada hari-hari yang diketahui, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Terutama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru fihinna minat tasbihi wat tahlili wat takbiri wat tahmid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat 158 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala imuttum, boleh juga dibaca mittum dengan mim yang dikasrah, dan sungguh jika kalian itu mati, au qutiltum, atau kalian itu dibunuh, maka sama saja, yaitu apa? La ilallahi, sungguh hanya kepada Allah, tuhsyaruna, kalian itu akan dikumpulkan. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia mati itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Akan mempertanggungjawabkan semua amalnya. Jadi amal baiknya akan dibalas, amal buruknya juga akan dibalas. Karena itu ayat ini meskipun informasi tetapi juga mengandung ancaman supaya tidak berbuat yang jelek,
Karena nanti kalau dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa amal yang jelek, maka akan mendapatkan akibat buruknya, yaitu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, mitum ini ada dua qiraah ya. Fihi qiraatani sebagaimana tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, la ilallahi tuhsyarun, ini adalah susunan takdim dan takhir, dan kaidahnya mengatakan at-taqdimu wat ta'khiru yufidu al-hasra. Susunan takdim dan takhir asalnya itu tuhsyaruna ilallah. Nah, kemudian ditakdim, didahulukan, dan ditakhir, dibelakangkan. Seperti ini, la ilallahi tuhsyarun, maka ini yufidul hasr, memunculkan arti pembatasan, alias arti hanya. La ilallah, sungguh hanya kepada Allah. Nah, maka kalau terjemahnya tanpa hanya, yaitu tidak salah tapi kurang sempurna. Nah, kita ini tulabul ilm hendaklah menerjemahkan dengan terjemahan yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatin minallahi, maka dengan sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Imanya enggak usah diartikan ya. Linta engkau itu menjadi lembut lahum terhadap mereka wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta, dan kalaulah adalah engkau wahai Nabi, faddan kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lang faddu, sungguh mereka itu akan bercerai-berai, min haulika, dari sekitarmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah terhadap mereka. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarilah mereka di dalam urusan. Fa idza azamta, kalau engkau sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allahi, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, menyukai al-mutawakkilin, orang-orang yang tawakal kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat layyin, lemah lembut, sehingga beliau tidak kasar kepada para sahabat-sahabatnya, dan sifat lemah lembut tersebut semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, kata-kata fabima ini ma adalah zaidah, ma tambahan, sehingga karena tambahan tidak usah diterjemahkan. Kemudian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa rahmat Allah itu jumlahnya ada 100. Tapi kata-kata 100 ini menurut sebagian ulama itu bukan betul-betul 100, tetapi adalah litaktsir, untuk menunjukkan banyak, karena rahmat Allah tidak terbatas. Maka disebutkan dalam hadis, innallaha khalaqa mi'ata rahmah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat itu Allah bagi-bagikan antara makhluk-makhluk, yaitu di dunia ini, sementara yang 99 itu nanti ditunda sampai hari kiamat, khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Hadis seperti ini muttafaqun alaih, tapi lafal yang saya baca ini adalah lafal dari riwayat Tabarani, dan ini hadisnya sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lintalahum, engkau lembut kepada mereka. Ini termasuk sifat yang dituntut dari seorang muslim kepada sesama muslim, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Allah mengatakan asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu keras-keras terhadap orang-orang kafir, tapi saling lembut atau saling sayang di antara mereka. Nah, maka sifat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah ditiru oleh umat beliau, termasuk kita-kita ini. Sebaliknya sifat yang fadhon, sifat yang keras, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah dari sifat yang keras atau kasar seperti ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang fadhun, ghalidh,
kita cari lafal hadisnya ya. Taib, kita cari dengan kata kunci yang lain, yaitu kata-kata ar-rifqa. Inna Allah Ta'ala yuhibbu rafiqun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha lembut, yang menyukai sifat lembut. Dan Allah memberikan terhadap sifat lembut sesuatu yang Allah tidak berikan terhadap sifat kasar. Nah, maka sifat kasar ini adalah sifat yang tidak baik di dalam Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diselamatkan oleh Allah dari sifat tersebut. Adapun ghalidul qalbi, hati yang keras, maka kerasnya hati ini bisa disebabkan karena banyaknya bicara yang sia-sia. Demikian juga kerasnya hati bisa disebabkan karena banyaknya tertawa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqsi al-qalba atau tuqsi al-qalba. Nah, kalau ini hadisnya dhaif ya, kita cari yang sahih. Tumitul qalba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kathratud dhahik, sesungguhnya banyak tertawa, tumitul qalba, mematikan hati. Mematikan hati yaitu lebih dahsyat daripada sekedar keras saja. Nah, maka supaya hati kita lembut, tidak keras dan tidak mati, hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata infaddu itu artinya adalah tafarraqu, mereka bercerai-berai. Kemudian perbedaan antara fa'fu anhum, maafkan mereka, dengan wastaghfir lahum, mintakanlah ampun mereka, adalah perbedaannya. Fa'fu anhum ini adalah fima yakhtassu bika, yang berkaitan dengan urusannya dengan engkau ya. Maka mereka punya kesalahan terhadap engkau, engkau maafkan. Adapun wastaghfir lahum itu adalah fima yakhtassu billah, yaitu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi hubungannya kepada engkau kalau ada yang salah, maafkan. Hubungannya mereka kepada Allah kalau ada yang salah, mintakan ampun untuk mereka. Kemudian wasyawirhum fil amr, perintah musyawarah ini ditafsiri oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, syawirhum fi ba'dil amr. Musyawarailah mereka dalam sebagian urusan. Jadi meskipun kata-katanya fil amri, seolah-olah semua urusan disuruh untuk musyawarah, tapi kata Ibnu Abbas, ahli tafsir ya, maksudnya adalah fi ba'dil amr, pada sebagian urusan, tidak semua urusan. Kenapa? Karena urusan-urusan yang bersifat agama atau syariat itu tidak perlu Nabi musyawarah, langsung menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan-urusan yang bersifat muamalah seperti perang dan sebagainya, nah maka beliau musyawarah. Sehingga pada waktu perang Uhud pun Rasulullah SAW musyawarah. Nah, hasil musyawarahnya adalah mereka pengen keluar dari Madinah menuju ke medan Uhud. Padahal sebenarnya Rasulullah SAW menginginkan tetap berada di Madinah saja, sehingga menunggu musuh datang. Tapi karena sudah hasil musyawarah seperti itu, maka Allah mengatakan fa idza azamta, kalau kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Imdi ala hasilil musyawarah. Jadi kalau sudah hasil musyawarah sudah diputuskan, maka itulah yang dimaksud sudah berazam, maka harus dilanjutkan, jangan merusak sendiri hasil musyawarah. Sehingga ketika Rasulullah SAW pada waktu itu sudah bersiap-siap pakai baju besi, kemudian tiba-tiba ada yang datang, ya Rasulullah, kita batalkan saja, kita tidak usah ke medan Uhud, kita nunggu di dalam Madinah saja. Nah, maka Nabi tidak terima ya. Sudah hasil musyawarah seperti ini mau dibatalkan gimana? Enggak bisa ya. Karena perintah Allah, kalau sudah berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dulu sudah pernah kita bahas ya, tapi kita ulangi lagi. Definisinya adalah al-i'timadu 'ala Allah, bersandar kepada Allah fi jalbil manafi' wa daf'il madar,
bersandar kepada Allah dalam dua hal. Yang pertama di dalam jalbil manafi, mengambil manfaat, dan yang kedua di dalam daf'il madar, menolak kemudaratan. Nah, itulah definisi dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa kepada Allah ini adalah thalathu darajat. Wa tawakkul itu thalathu darajat. Ada 3 derajat. Derajat yang pertama ka'timadin 'alal wakil, seperti orang yang bersandar kepada wakilnya. Ini derajat yang paling rendah. Yang kedua, kasobi ma'al seperti bersandarnya seorang anak kecil kepada ibunya. Ini tingkatan di atasnya lagi. Yang ketiga, kal mayyit ma'al mughassil, seperti mayit bersama yang mencucinya. Mayit ini sudah pasrah total kepada yang memandikan dia. Dia nggak bisa menolak apapun dan tidak punya pendapat apapun. Kalau bayi, anak kecil bersama ibunya, dia masih punya keinginan, ya saya pengen gini, saya pengen gitu. Tapi kalau yang pertama tadi sama wakilnya, dia masih punya pendapat, malah masih punya pikiran, ya, atau masih punya pendapat. Tapi kalau yang mayit bersama orang yang mencucinya, itu sudah pasrah total. Nah, demikian tingkatan tawakal. Nanti kalau mau lebih rincinya silahkan dilihat sendiri pada kitab, yaitu Tafsir Ibnu Juzai, 2 juz saja, tidak banyak, dan isinya sangat bagus sekali dalam membahas masalah-masalah seperti ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyang surkumullah", apabila Allah menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Jadi sudah dipastikan semuanya pasti kalah. Wa iyakhdhulkum, dan jika Allah membiarkan kalian, membiarkan artinya menelantarkan kalian, faman dzalladzi, maka siapakah yang surukum, bisa menolong kalian, min ba'di, setelah Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada, ya. Maka ini istifham ingkari, tidak ada lagi yang bisa menolong kalian setelah Allah. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkalul mu'minun, hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau pertolongan Allah datang, maka siapapun tidak bisa menolaknya. Sama dengan siksa Allah, kalau sudah datang tidak ada siapapun bisa menolaknya. Dan pembahasan terhadap ayat ini sudah sangat jelas sehingga tidak perlu kita panjang lebarkan. Kata-kata yakhdhulkum itu sama dengan yatrukum, Allah meninggalkan kalian. Kemudian ayat 161 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana linabiyyin, dan tidak pantas atau tidak mungkin linabiyyin, bagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyaqulla, bahwasanya dia itu berbuat ghulul, yaitu korupsi ghanimah. Dan kata-kata yaghul ini bisa dibaca 2 bacaan, bisa juga dibaca yughal. Kalau yughal artinya dikhianati, kalau yaghul artinya mengkhianati atau mengkorupsi tadi. Wa may yaghlul, dan barang siapa yang korupsi harta ghanimah, ya'ti bima ghalla, dia akan datang dengan apa yang dia korupsi tadi, yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat. Thumma tuwafa, kemudian disempurnakan, kullu nafsin, setiap jiwa itu, apa yang disempurnakan, maka sabat, apa yang dia lakukan, maksudnya balasan dari apa yang dia lakukan. Wahum la yudlamun, dan mereka itu tidak dizalimi atau tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini termasuk ayatun sababiyah. Ayatun sababiyah adalah ayat yang memiliki sababun nuzul. Ayat yang tidak memiliki sababun nuzul disebut ayat ibtidaiyah. Ayat ibtidaiyah lebih banyak, ayat sababiyah lebih sedikit. Apa sebab nuzulnya adalah adanya informasi, isu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkorupsi qatifatun hamra. Qissatu qatifatin hamra.
ada satu kain merah yang hilang pada waktu perang tersebut. Nah, maka orang-orang kemudian ada yang berkomentar barangkali diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun ayat ini, wa ma kana linabiyyin ayyul. Tidak mungkinlah Nabi Muhammad korupsi itu. Kita ambil beberapa faedah. Wa ma kana itu maksudnya adalah wa ma yanbaghi, tidak pantas. Linabiyyin yaitu dalam hal ini adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila innahu akhadha al-qatifah, dikatakan bahwa beliau mengambil atau mengkorupsi kain merah tadi, tidak mungkin. Kemudian kata-kata yughal berarti fihi qiraatan, di dalamnya ada dua bacaan, bisa yaghul, bisa yughal. Kalau dibaca yughal artinya tidak sepantasnya Nabi Muhammad dikhianati. Artinya apa? Artinya khianat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dosanya lebih besar. Jadi sama-sama khianat ya kepada ustadz ayat dosa. Khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar lagi dosanya. Kemudian kata-kata ya'ti bima ghalla, dia akan membawa apa yang dia khianati besok di hari kiamat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Ittaqillah ya Abul Walid." Takwalah kepada Allah wahai Abul Walid, jangan sampai kamu datang pada hari kiamat membawa onta yang kamu pikul dia bersuara, atau membawa sapi dia bersuara, atau membawa kambing dia bersuara, yaitu dari hasil kamu melakukan korupsi nanti akan datang dan kamu pikul besok pada hari kiamat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian maka sahabat itu ada sesuatu yang mahdhuf, yaitu jazaa ma kasabat, balasan dari apa yang dilakukan. Dan mahdhuf seperti ini biasa dalam bahasa Arab karena sudah mafhum. Kemudian yudhlamun, dizalimi, itu artinya yunqasun, ya, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pahalanya berapa tidak mungkin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, afaman ittaba'a ridwanallah, apakah orang yang mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala itu kaman ba'a bi sakhatin minallah, seperti orang yang kembali dengan membawa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahannam. Ini pertanyaan maksudnya mengingkari, artinya tidak mungkin sama. Wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali neraka jahannam itu. Ayat ini kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka yang dimaksud ittaba'a ridwanallah, orang yang mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertama alladzi, orang yang la yaghul, ya, dia tidak melakukan korupsi. Nah, maka orang yang tidak melakukan korupsi itu tidak sama dengan orang yang melakukan korupsi. Yang melakukan korupsi dia itu membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu termasuk orang yang mengikuti ridha Allah atau termasuk orang yang mendapat murka? Kalau Rasulullah itu termasuk yang mengikuti ridha Allah, berarti tidak bakal beliau itu melakukan korupsi. Kemudian yang kedua adalah al-syuhada. Jadi di medan perang Uhud kan ada yang mati syahid kan. Nah, orang-orang yang mati syahid itu adalah orang-orang yang sudah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak usah terlalu sedih dengan adanya orang-orang yang mati syahid tadi. Karena mereka meskipun mati tapi mereka itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun ba'ah itu artinya adalah raja'a, kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum darajatun indallah, mereka itu beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bima ya'malun, dengan apapun yang mereka lakukan. Hum, mereka, kembali kepada siapa? Hum di sini kembali kepada dua kelompok yang disebutkan di atas. Yang pertama adalah orang yang mengikuti ridha Allah, berarti orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendapatkan murka Allah, berarti orang-orang kafir. Nah, maka hum di sini adalah al-mu'minuna wal kuffar. Orang-orang beriman maupun orang-orang kafir sama-sama darajatun, beberapa derajat. Ini ada sesuatu yang mahdhuf ya. Aslinya itu adalah ulu darajatin. Mereka memiliki beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata ulu dihapus karena sudah mafhum. Nah, maka dari sini diambil pelajaran bahwasanya ahli surga itu beberapa derajat, ahli neraka juga beberapa derajat.
Makanya dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fid darakil asfal. Orang-orang munafik itu pada lapisan paling bawah di dalam neraka. Jadi darajat itu tingkatan naik ya. Tapi kalau darokat itu adalah tingkatan ke bawah. Maka di surga disebut darajat karena naik. Kalau neraka disebut darokat karena ke bawah. Tapi kata-kata ini hum darajat ini mencakup dua-duanya tadi sebagaimana dikatakan oleh para ulama tafsir kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad mannallahu, sungguh-sungguh Allah telah memberikan nikmat 'alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Ketika ba'atha, Allah Subhanahu wa taala mengutus fihim, di tengah-tengah mereka, rasulan, seorang rasul yang agung, min anfusihim, dari diri-diri mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugasnya itu adalah 3. 1, yatlu alaihim ayatih, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yaitu Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, yaitu dari dosa-dosa terutama syirik. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab dan al-hikmah. Wa in kanu, dan sungguh adalah mereka itu min qablu, dari sebelumnya, yaitu sebelum dikirim rasul tadi, la fi dhalalin mubin, sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwasanya termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah turunnya nabi dan turunnya Quran. Ini termasuk nikmat Allah yang sangat besar. Jadi nikmat itu ada bermacam-macam, ada nikmat dunia, ada nikmat agama. Nah, nikmat dunia ya seperti sehat, makan dan sebagainya ya. Nikmat agama seperti Alkitab, kemudian Ar-Rusul dan sebagainya ya. Ini termasuk nikmat yang paling besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam surat Yunus bahwasanya kita hendaklah bergembira dengan sebab nikmat Allah yang agamis tadi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hanya dengan karunia Allah yaitu Islam dan dengan rahmat Allah yaitu Quran, hendaklah dengan itu mereka berbahagia, dan itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan, yaitu kenikmatan dunia. Nah, maka kenikmatan dunia kalau disandingkan dengan kenikmatan agama tidak ada tandingannya sama sekali. Kemudian rasulan, tadi saya artikan rasul yang agung. Kenapa diartikan agung? Karena ada kaidah mengatakan at-tankiru lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah menunjukkan besar. Nah, isim nakirah itu ditandai dengan tanwin di belakangnya. Berarti rasulan itu rasulan aziman, rasul yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dimaksud min anfusihim, dari diri mereka sendiri, itu maksudnya adalah fil jinsi wal lisani, dalam dua hal. Yang pertama jenisnya sama-sama manusia. Yang kedua wal lisan, bahasanya sama-sama bahasa Arab. Nah, ini nikmat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat pertama diturunkannya rasul, itu udah nikmat. Nikmat yang kedua bahwa rasul itu dari diri mereka. Karena kalau rasul itu bukan dari jenis ya, tapi misalnya rasulnya berupa jin, nah itu kita jadi kurang akrab. Atau bahasanya yang berbeda ya, maka kita kurang paham. Nah, sehingga dua hal ini yaitu jenis dan lisan ini menyebabkan apa? Yufidu, menyebabkan al-unsa, menjadi akrab ya karena satu jenis. Kemudian wa husnal faham, dan pemahamannya jadi mudah karena bahasanya sama. Coba kalau yang datang ke orang-orang Arab itu adalah orang berbahasa Jawa. Nah, mereka susah memahami dakwah Nabi yang berbahasa Jawa tadi. Kemudian yatlu alaihim ayatih, ini adalah tugas pertama Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Quran. Karena itulah Rasul SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa? Karena ini sama dengan tugas pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas yang kedua adalah yuzakihim, mensucikan mereka, yaitu minasyirki wadzunub, dari kesyirikan dan dosa-dosa. Nah, sehingga disuruh masuk Islam sehingga syiriknya bersih, kemudian melakukan amal-amal soleh sehingga dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini wa yuzakihim sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah kamu tahu bahwasanya masuk Islam itu menghancurkan semua dosa sebelum masuk Islam? Hijrah juga begitu, menghancurkan dosa sebelum hijrah. Haji juga begitu, menghancurkan semua dosa sebelum haji. Nah, maka orang-orang yang sudah masuk Islam itu sama dengan sudah disucikan dosa-dosanya oleh Nabi Muhammad SAW dengan sebab masuk Islam tadi. Adapun Alkitab wal hikmah, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Qur'anu was sunnah. Jadi kitab ini nama lain dari Quran, hikmah ini nama lain dari sunnah. Nah, karena itu bisa kita katakan ya, huma qarinani. Dua hal ini adalah dua yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dipisahkan. Saya maunya Quran saja, tidak mau sunnah, enggak bisa. Saya maunya sunnah saja, enggak mau Quran, enggak bisa. Ini sudah dua hal yang digandengkan, al-kitab wal hikmah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pesantren kita pelajari Quran, tafsir, dan di pesantren kita pelajari sunnah, hadis. Ini karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW mengatakan itu adalah dua peninggalan saya yang kalau kalian pegangi tidak akan kalian tersesat selama-lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kaum muslimin yang susah pada waktu perang Uhud tadi. Allah katakan, awalamma, apakah ketika asabatkum, menimpa kalian, musibatun, suatu musibah yang besar, qad asabtum, yang kalian itu sudah mendapatkan, misliha, dua kali lipatnya, kemudian kultum, kalian mengatakan, anna hadza, dari mana musibah ini? Qul, katakanlah wahai Nabi sebagai jawaban, huwa min indillah, dia musibah itu min indi anfusikum, dari hadapan diri kalian sendiri, alias akibat dosa kamu sendiri. Coba kalau kamu tidak berbuat dosa, enggak dikirimi musibah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Jadi ayat ini berkaitan dengan perang Uhud, di mana umat Islam kalah. Awalnya menang, kemudian kalah, kemudian menang lagi ya. Nah, pas kalah itu mereka kemudian merasa heran ya, kok bisa kita kalah? Dari mana ini kekalahan ini? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awalamma ya, ini disebutkan oleh para ulama hamzatu taubih. Ya. Jadi A-nya ini adalah fungsinya untuk taubih, untuk menegur ya. Apakah sepantasnya kalian itu ketika mendapatkan musibah kemudian malah bertanya seperti itu tadi ya, dari mana ini kok datang musibah kayak begini? Mestinya datang musibah introspeksi, kok bisa datang musibah, ini kesalahannya di mana, kita introspeksi. Maka yang dimaksud musibah ini adalah hazimah, kekalahan yauma Uhud, pada hari perang Uhud, sampai terbunuh di perang Uhud itu 70 dari kalangan kaum muslimin, 66 dari kalangan Ansar, dan 4 orang dari kalangan muhajirin. Makanya Allah mengatakan asabtum mithlaiha, kalian sudah mendapatkan yang 2 kali lipatnya, yaitu qataltum, kalian sudah membunuh 70 yauma badrin, pada perang Badar. Wa asartum, dan kalian juga sudah menawan 70 pada perang Badar tadi. Nah, maka kalau di perang Uhud kalian hanya terbunuh 70, bukankah pada tahun sebelumnya yaitu perang Badar kalian sudah mendapatkan 2 kali lipat? Orang kafir mati 70, bahkan kalian bisa menawan 70. Nah, sementara di perang Uhud tidak ada umat Islam yang tertawan. Adapun kata-kata anna hadza ini bisa diartikan 2 ya. Yang pertama kaifa hadza, yang kedua min aina hadza. Jadi anna itu bisa diartikan kaifa, bagaimana, atau bisa diartikan
Min aina, dari mana? Dua-duanya benar. Allah jawab min indi anfusikum, itu karena diri-diri kalian sendiri. Yaitu hal apa? Satu, mukhalafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil musyawarah, menyelisih Nabi ketika musyawarah. Rasulullah pengennya itu berada di Uhud, tidak usah berada di Madinah, tidak usah keluar ke perang Uhud. Mereka malah menyelisih Nabi, pengennya di perang Uhud. Nah, itu gara-gara kalian menyelisih Nabi. Mestinya kalian kalau musyawarah itu manut Nabi saja, lebih bagus. Yang kedua adalah fi'lur rumat, perbuatannya para ahli panah yang mereka malah turun dari medan Uhud padahal disuruh tetap berada di atas gunung. Nah, ini dua perbuatan yang mereka lakukan pada perang Uhud yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Inilah yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.